Shalom Be Generation, sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita bersama-sama bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas berkat penyertaan-Mu, atas kesehatan yang telah Engkau berikan kepada kami Tuhan. Dan terima kasih juga atas kesempatan kami untuk beribadah pada hari ini. Kau yang akan memberkati kami, menyertai kami sepanjang berjalannya ibadah ini maupun kami berada di rumah kami masing-masing. Dalam nama Tuhan Yesus, kami semua berdoa. Amin. Dengan apa yang dapat kami berikan, kami penuhi amanat agung-Mu, menyelamatkan jiwa yang tersesat. Kami datang penuhi panggilan-Mu Tuhan. Dengan apa yang dapat kami berikan, kami penuhi amanat agung-Mu, melayani yang lelah dan berbeban. Urapi kami Tuhan dengan kuasa Roh Suci. Berikan hati yang terbeban dan penuh kasih ilahi. Penuhi kami dengan kuasa dari tempat yang tertinggi, dan teguhkan semua kesaksian. Kami datang penuhi panggilan-Mu Tuhan. Dengan apa yang dapat kami berikan, kami penuhi amanat agung-Mu, melayani yang lelah dan berbeban. Urapi kami Tuhan dengan kuasa Roh Suci. Berikan hati yang terbeban dan penuh kasih ilahi. Penuhi kami dengan kuasa dari tempat yang tertinggi, dan teguhkan semua kesaksian. Urapi kami Tuhan dengan kuasa Roh Suci. Berikan hati yang terbeban dengan kasih ilahi. Penuhi kami dengan kuasa dari tempat yang tertinggi, dan teguhkan semua kesaksian, dan teguhkan semua kesaksian, dan teguhkan semua kesaksian. Kalian pernah berpikir gak sih kita hidup di dunia ini tuh buat apa? Kita ngapain ada di dunia? Kenapa kita harus ada gitu, dilahirkan dan ada di dunia ini? Mungkin kita pernah berpikir kayak gitu, atau mungkin beberapa dari kalian mungkin sering punya pikiran kayak gitu. Sebelum kita menjawab pertanyaan itu, mari kita sama-sama buka dalam Alkitab Efesus 2 ayat 8 sampai 10.
Sebab karena kasih karunia, kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Di ayat 8 dan 9 ini disebut karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, bukan hasil usahamu, bukan hasil pekerjaanmu. Setiap dari kita adalah manusia berdosa. Kita pasti melakukan dosa setiap hari. Entah itu kita sengaja atau enggak, kita sadar atau enggak. Tapi memang karena pada dasarnya kita manusia berdosa. Dan mungkin kadang-kadang kita pernah berpikir berbuat baik supaya kita bisa selamat. Berbuat baik biar masuk surga. Tapi sebenarnya kalau kita berbuat baik, motivasi berbuat baiknya itu karena biar kita selamat, biar kita masuk surga, itu tuh salah. Karena semua usaha kita berarti sia-sia. Karena di ayat 8 disebut, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah, bukan hasil pekerjaan. Jadi kalau kita punya pikiran, gue mau nolong orang biar gue masuk surga, gue mau nolong orang, mau baik sama orang, nurut orang tua biar selamat, itu salah. Karena itu bakalan sia-sia semuanya. Ada contoh di Alkitab, tokoh Abraham di dalam Kejadian 15 ayat 6. Lalu percayalah Abram kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Dari sini kita tahu Abram percaya sama Tuhan dan Tuhan memperhitungkan hal itu sebagai kebenaran. Tuhan membenarkan Abram karena imannya. Dia dicap jadi orang benar karena imannya. Terus ada kata-kata pemberian Allah. Pemberian Allah di sini tuh maksudnya apa? Pemberian Allah di sini maksudnya Tuhan Yesus. Allah mengirimkan putranya yang tunggal, yaitu Yesus, untuk mati di kayu salib buat nebus dosa kita. Kita tahu ayat Yohanes 3 ayat 16, ayat yang sering disebut sama orang, sering dijadiin ayat hafalan juga, mungkin dari sekolah minggu kita udah sering. Bahkan kayaknya hampir semua dari kita hafal ayat itu. Karena begitu besar kasihnya Allah akan dunia ini, sehingga ia mau mengaruniakan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, untuk menyelamatkan kita, untuk mati di kayu salib, supaya kita bisa dapat hidup yang kekal. Ini adalah kasih karunia Allah yang benar-benar gak bisa kita dapetin dari apapun yang kita lakuin. Tuhan tahu kalau misalnya Tuhan gak kirim Tuhan Yesus buat mati di kayu salib dan nebus dosa kita gak bakal selamat. Lewat mau sebaik apapun hidup kita, mau sebanyak apapun orang yang kita tolong, gak bakalan bikin kita selamat kalau Tuhan gak mati. Makanya di ayat 8 disebut kasih karunia Allah. Tuhan yang sayang banget sama kita, makanya mau sampai kirim Tuhan Yesus buat mati di kayu salib supaya kita semua bisa selamat. Supaya kita gak binasa dan bisa beroleh hidup yang kekal bareng-bareng sama Tuhan. Lalu di ayat yang 10 berkata, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Pekerjaan baik di sini maksudnya apa sih? Pekerjaan baik di sini maksudnya panggilan dari Tuhan, panggilan baik dari Tuhan yang Tuhan udah kasih buat kita, udah disiapin sama Tuhan buat memuliakan Dia. Tujuan kita punya panggilan tuh apa sih? Dengan adanya panggilan, kita jadi lebih bisa memaknai hidup. Kita bisa punya pikiran yang beda sama orang-orang dunia. Orang-orang dunia kan kita pasti sering dengar, you only live once, kamu cuma hidup sekali, jangan sia-siain lah hidup lu, ayo senang-senang lah, have fun, dan lain-lain. Tapi
lewat ayat ini kita tahu kalau misalnya ada perbuatan baik, ada pekerjaan baik nih yang harus kita lakuin, yang udah Tuhan siapin buat kita hidup di dalamnya. Ada beberapa contoh tokoh-tokoh yang hidup sesuai panggilannya di Alkitab, kayak Daud yang jadi raja, lalu ada Amos yang peternak, ada juga Paulus yang seorang rasul. Terus Tuhan mau supaya kita tuh hidup di dalamnya. Pekerjaan baik yang udah Tuhan siapin buat kita, itu udah Tuhan rencanain dari dulu banget, dari kita bahkan belum tahu kita bakal jadi apa, kita mau ngapain di dunia ini. Tapi Tuhan udah punya rencana buat setiap dari kita. Kita bisa lihat contohnya dari Yusuf. Kita semua tahu lah cerita Yusuf yang dia anak kesayangannya Yakub, lalu dia dibenci sama saudara-saudaranya sampai dia mau dibunuh, tapi Tuhan menolong dia nggak dibunuh. Akhirnya dia dijual ke Mesir. Setelah dijual ke Mesir, dia sempat dipenjara juga karena dia difitnah sama istrinya Potifar. Tapi Tuhan tetap serta Yusuf, Tuhan tetap pimpin Yusuf sampai akhirnya Yusuf bisa jadi penguasa nomor 2 di Mesir. Tuhan kasih kepercayaan itu buat Yusuf. Dari Yusuf muda, dia udah pernah mimpi kalau misalnya saudara-saudaranya bahkan sampai ayahnya tuh sujud menyembah dia. Tapi dia nggak ngerti maksud mimpinya itu apa. Dan malah dia makin dibencikan sama saudara-saudaranya karena dia ceritain mimpi itu. Tapi ternyata mimpi itu kejadian. Bener-bener saudara-saudaranya dan ayahnya tuh sujud sama dia. Ini ngasih tahu kita kalau misalnya dari kita belum tahu kita mau jadi apa, kita bakal ngapain sih nanti. Tuhan tuh udah punya rencana. Sama kayak Yusuf juga. Yusuf nggak tahu dia bakalan nanti jadi penguasa, dia bakal jadi orang nomor 2 lah gitu di Mesir. Tapi Tuhan udah persiapin itu buat Yusuf. Tuhan udah rencanain itu semua dari zaman Yusuf masih muda. Dan Tuhan mau supaya kita hidup di dalamnya. Tuhan mau kita hidup di dalam rencananya Tuhan, di dalam panggilannya Tuhan. Setiap panggilan orang pasti beda-beda. Setiap panggilan kita juga pasti beda-beda. Mungkin ada yang jadi dokter, ada yang jadi pengacara, ada yang jadi politikus mungkin, ada yang jadi perawat dan lain-lain. Panggilan Tuhan gak selalu untuk jadi hamba Tuhan. Mungkin kita sering mikir kayak panggilan Tuhan tuh berarti bakal jadi pendeta, bakal jadi hamba Tuhan, atau apapun seputar yang khotbahin orang, kasih nasihat orang tentang Alkitab dan lain-lain. Mungkin kita sering berpikiran kayak gitu. Tapi sebenarnya enggak. Dimanapun kita berada, itu juga panggilannya Tuhan. Mungkin kita dipilih jadi ketua OSIS, jadi ketua kelas, itu juga bisa jadi panggilannya Tuhan. Terus gimana sih caranya kita tahu panggilan kita tuh apa? Tanya sama Tuhan. Karena Tuhan yang kasih, Tuhan yang siapin, Tuhan yang rencanain. Jadi cuma Tuhan yang tahu, gak ada yang tahu. Kita harus tanya sama Tuhan, apa panggilan kita? Tuhan mau apa sih dalam hidup saya? Dan jangan lupa, saat kita berjalan untuk menggenapi rencananya Tuhan, buat menggenapi rencana Tuhan, pasti bakal ada gangguan dari iblis, gangguan lah, banyak gangguan. Tapi kita harus deketin diri sama Tuhan, kita harus selalu mendekatkan diri sama Tuhan supaya kita terhindar dari hal-hal itu.
Kita hidup di dunia bukan kebetulan. Tuhan udah punya rencana buat setiap kita, yang udah Tuhan persiapin dari jauh-jauh hari. Sebelum kita tahu kita mau ngapain, kita bakal jadi apa. Cari tahu apa panggilan Tuhan dalam hidup kita. Hidup di dalam panggilan itu. Muliakanlah Tuhan lewat itu. Mau jadi pekerjaan apapun itu nanti, tetaplah jadi berkat buat orang-orang sekitar. Jadilah teladan buat orang-orang lain. Jadi anak Tuhan yang memancarkan terang dan berkat buat orang-orang lain. Jangan menghidupi panggilan kita sendiri. Hidupilah panggilannya Tuhan. Mari sama-sama kita bersatu di dalam doa. Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami boleh sama-sama mendengarkan sedikit renungan dari firman-Mu Tuhan tentang panggilan. Panggilan setiap kami beda-beda Tuhan. Kita mungkin saat ini belum tahu panggilan kita apa. Tapi kita mau tetap bergantung sama Tuhan, tetap percaya sama Tuhan, tanya sama Tuhan apa panggilan kita, di mana kita harus ditempatkan agar kita bisa terus memancarkan kemuliaan-Nya Tuhan. Pimpin kami Tuhan agar bisa menjadi berkat, bisa menjadi teladan dimanapun kami berada Tuhan, dimanapun Engkau tempatkan kami. Terima kasih Tuhan. Kalau sebentar kami akan melanjutkan aktivitas kami, Tuhan yang pimpin sertai kami, supaya kami semua dapat diberikan hikmat dari-Mu Tuhan, dapat selalu berusaha untuk mendekatkan diri sama Tuhan, bergantung terus sama Tuhan, menghidupi panggilan itu Tuhan. Tuhan berkati juga supaya kami semua diberikan kesehatan. Semoga agar pandemi ini juga cepat berlalu, agar kami semua dapat berkumpul lagi bersama-sama, beribadah bersama-sama di gereja Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari rekan-rekan Be Generation yang dikasihi oleh Tuhan, setelah kita beribadah kepada Tuhan, kita mau mengarahkan hati, menadahkan tangan untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah kiranya studimu, diberkatilah kiranya pekerjaanmu, diberkati masa depanmu, bahkan dibuat Tuhan berhasil. Oleh sebab itu sekarang saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari terimalah berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa kita, cinta kasih sayang penyertaan putranya Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan damai dengan Roh Kudus kiranya terus tinggal menyertai kita sekalian mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kalinya, bahkan sampai selama-lamanya. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa, kami terima berkat-Mu dengan penuh rasa syukur. Haleluya. Mari yang percaya sama-sama katakan amin. Tuhan memberkati rekan-rekan Be Generation.